Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut lagi ngobrol dengan sosiolog Tantan Hermansyah, kita ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu ya. Sudah ada rekan kami, ada Akhir Nasution yang akan memberikan informasi terbaru mengenai penggerbekan kantor pinjol ilegal yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin. Akhir, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya Bayu, tentunya pihak Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang diamankan dalam penggerbekan pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tadi malam di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan 99 orang di lokasi kejadian, termasuk salah satu manajer dari pinjaman online ilegal tersebut, dan 99 orang tersebut dibawa ke Mabes Markas Polda untuk tentu dimintai keterangan oleh penyidik di Krimsus Polda Metro Jaya. Dan pada operasi tadi malam ini memang pihak Polda Metro Jaya mengamankan cukup banyak aplikasi pinjaman online yang ditemukan dalam operasinya. Di lantai 2 dan lantai 3 gedung tersebut ada sekitar 14 aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi di sana. Tentu sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, dan juga menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Polda Metro Jaya, karyawan dari pinjaman online tersebut juga ternyata ditemukan adalah anak-anak di bawah umur, di mana mereka ini adalah anak-anak yang memiliki ataupun pengetahuannya kurang terkait dengan kegiatan ataupun pekerjaan terkait dengan aplikasi pinjaman online ilegal ini. Tentu kita ataupun kami masih menunggu bagaimana keterangan ataupun hasil dari pemeriksaan dari pihak Polda Metro Jaya, apakah akan ada nanti yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggerbekan pinjaman online di kawasan Jakarta Utara ini. Bayu. Oke, baik. Terima kasih Akhir Nasution atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita juga saat ini pemirsa sudah terhubung bersama dengan Komisioner KPAI, ada Jasra Putra. Selamat pagi, Pak Putra. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Mas. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Pak Putra, langsung saja tadi sudah mendengar laporan yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan. Akhir Nasution mengatakan bahwa ternyata dalam kasus pinjaman online ilegal ini yang kemarin berhasil digerebek ya oleh pihak kepolisian, ditemukan ada anak di bawah umur, Pak. Tanggapan dari Pak Putra seperti apa? Ya, pertama kita apresiasi ya Polda Metro Jaya yang mengungkap pekerja anak di bawah umur gitu ya. Dan ini tentu adalah pekerja ilegal tentunya gitu, karena ketika anak direkrut untuk bekerja ya tentu ada undang-undang tenaga kerja, kemudian tentu ada kontrak yang jelas gitu ya terkait bagaimana mempekerjakan anak. Nah, lalu yang kedua tentu karena ini sudah masuk ke proses hukum ya tentu kita ingatkan bahwa kita berharap Polda Metro Jaya juga menggunakan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak gitu ya. Dan tentu harus dilihat secara utuh kasus ini, apakah ini pemanfaatan pekerja anak gitu kasusnya, atau kasus ini juga ada dugaan eksploitasi anak, dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentu harus dilihat lebih utuh. Dan kalau kita lihat dari informasi sementara, memang anak-anak ini kan tidak mengetahui risiko-risiko yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan. Memang kalau kita lihat isu pekerja anak, baik formal maupun non formal gitu ya, dan ada juga yang memanfaatkan bahwa dengan mempekerjakan anak ini dari sisi gaji murah, kemudian dari sisi kecepatan kerja itu bisa dimaksimalkan ya. Katakanlah ini dengan teknologi ya tentu anak-anak sangat memiliki kemampuan di bidang itu dan hobi di situ. Tapi sayangnya dalam kasus ini dugaan eksploitasi anak atau dugaan memanfaatkan pekerja anak ya tentu harus didalami lebih jauh gitu, Pak. Baik, meskipun ini masih dalam proses penyelidikan gitu ya. Mungkin Pak Putra juga punya data ini kan akhirnya
dugaannya ini memanfaatkan ketidaktahuan si anak-anak ini kan, meskipun mereka udah cukup dewasa kali ya, udah bisa mengoperasikan dan lain sebagainya. Tapi memanfaatkan ketidaktahuan anak-anak ini soal legalitas, soal modus dan lain sebagainya. Nah, apakah modus-modus seperti ini juga banyak ditemukan sebenarnya, Pak? Iya, dalam isu pekerja anak ini kan menjadi isu nasional ya. Pemerintah sangat konsen sekali untuk menurunkan soal bagaimana pekerja anak ini dengan berbagai sektor ya, termasuk dengan pinjaman online gitu ya. Tentu ketika anak dilibatkan dalam bekerja, ada prasyarat di Undang-Undang Tenaga Kerja, harus ada kontrak, kemudian gaji yang jelas, orang tuanya harus mengetahui, kemudian tidak mengganggu hak pendidikan anak gitu ya, dan juga tidak ditempatkan di sektor-sektor terburuk dan termasuk juga tempat pekerjaan yang tentu membahayakan atau melanggar hukum dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah prosedur-prosedur ini sudah dilalui oleh pinjaman online ini? Ya, saya kira karena ini ilegal ya tentu, makanya kepolisian kan melakukan penangkapan dan seterusnya gitu ya di lokasi ini gitu, Mas. Oke. Pak Putra, ada data tidak Pak berkaitan dengan anak di bawah umur ya yang kemudian juga menjadi pekerja dalam kasus pinjaman online ilegal? Ada datanya tidak Pak? Kalau terkait pinjaman ilegal melibatkan anak ya kita kan belum memiliki data ini ya spesifik ya. Yang ada itu adalah data pekerjaan terburuk bagi anak atau PTBA ya, di sektor-sektor misalnya di pertambangan, kemudian industri pembuatan petasan dan seterusnya gitu ya. Tapi yang pinjaman online yang kita ketahui baru ada pada saat ini gitu yang dilakukan oleh Polda Metro ini gitu, Mas. Oke. Tapi kalau kita bicara soal data tadi meskipun belum punya data spesifik begitu Pak Putra, kecenderungannya bagaimana Pak dari tahun ke tahun dengan penggunaan tenaga kerja anak ini? Ya, kalau kita lihat kecenderungannya naik ya, dan banyak apalagi dalam situasi pembelajaran online dan orang tua dan anak merasa belum merasa sekolah yang sesungguhnya gitu ya, sehingga anak-anak banyak yang diajak oleh orang tua bekerja di perkebunan gitu ya, kemudian di sektor-sektor kelautan gitu ya, kemudian termasuk juga turun ke jalanan diajak oleh orang tua gitu ya. Nah, dengan pinjaman online ini tentu ini menjadi temuan baru bagi kita gitu untuk mendalami lebih jauh apakah potensi-potensi ini datanya sesungguhnya banyak gitu ya. Karena anak ini kan dari 84 juta, hampir 13 jutanya itu kan sudah berada di media sosial. Dan sangat efektif sekali untuk mempromosikan produk-produk melalui anak gitu. Karena melalui pertemanannya, kemudian kemampuan anak berlama-lama di depan gadget atau laptop itu dalam hasil kajian kita di 2020 dari 25.000 anak yang kita tanya itu hampir 5 jam sudah berada di gadget gitu ya. Dan apakah 5 jam ini untuk pembelajaran? Tidak, hanya 30% untuk pembelajaran. Nah, saya kira potensi-potensi ini mungkin ada para pihak memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan tenaga-tenaga anak termasuk dengan pinjaman online itu. Oke. Tapi kalau dari KPAI sendiri Pak Putra melihat proses hukum yang saat ini tengah bergulir yang kemudian juga menjerat anak di bawah umur ini seperti apa? Meskipun kita tahu ya bahwa tahapannya sampai saat ini masih proses penyelidikan. Artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tentu KPAI akan berkoordinasi dengan Polda Metro gitu ya untuk melihat kasus ini lebih utuh gitu ya. Tentu karena ini masih usia anak, tentu ada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak gitu ya. Dan apalagi misalnya anak ini tidak mengetahui bagaimana dampak hukum dari pekerjaannya gitu ya. Kemudian tidak ada kontrak yang dia tanda tangani misalnya, kemudian tidak orang tuanya nggak tahu dan seterusnya. Dan ini harus dilihat lebih utuh gitu ya. Dan kita berharap tentu anak-anak yang bekerja ini ya karena ketidaktahuannya mudah-mudahan ada keputusan terbaik ya bagi anak-anak kita gitu, perlindungan terbaik bagi anak-anak kita karena mereka masih memiliki masa depan gitu. Oke, saya geser terakhir ke Mas Tantan lagi. Mas Tantan, kalau Anda tadi menyebutkan untuk kasus fenomena ojol online ini kan ada
informasi dan edukasi gitu ya yang mungkin tidak terserap dengan baik, tidak mendapatkan akses yang luas lah untuk soal itu. Tapi apa ada kunci lain Mas Tantan untuk mengurangi lah potensi-potensi kecurangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan ojol Pinjol ya. pinjol ilegal ini? Oke, terima kasih Mas Bayu. Ada dua pendekatan mungkin yang bisa dipilih oleh para pihak ya, baik pemerintah maupun yang lain. Yang pertama, kita bersedia nggak sih dengan banyaknya kasus pinjol, bahkan sudah banyak makan korban juga, sampai ada yang bunuh diri misalnya, untuk memoratorium pinjol ini. Fintech ini dihentikan dulu deh sampai seluruh sistemnya baik. Misalnya akses kepada data orang-orang, pengelolaan hubungan-hubungan, mulai dari pemasaran sampai penagihan dan lain-lain, semuanya dibenahi. Tapi ternyata kan informasinya berat, karena fintech ini perputaran uangnya juga lumayan besar dan pasti melibatkan kapital yang sangat besar. Mereka-mereka yang sudah invest di situ, yang mendapatkan izin dari OJK, itu pasti tidak rela begitu saja. Nah, maka yang kedua adalah mengedukasi, melakukan kampanye yang masif kepada banyak pihak supaya mereka ketika berhubungan dengan sistem pinjaman online, maka yang dipilih adalah pinjaman online yang legal. Saya kira apa yang dilakukan Polda Metro, saya juga mengapresiasi, ini benar-benar harus di-push demikian rupa, dikampanyekan bahwa modus-modus seperti ini benar, patah tubuh hilang berganti ya. Gitu. Jadi karena gini, pinjol itu kan daya jangkaunya bisa se-Indonesia. Kantornya boleh di PIK, tetapi dia ruang kerjanya bisa menjangkau sampai ke Papua, sampai ke Aceh, sampai ke Miangas. Nah, ruang lingkup kerja mereka yang luas ini memang akan memiliki resiko dan problem tersendiri. Kita kan sudah, saya kira kita sepakat lah, sudah harus menyudahi orang-orang yang stres mental gara-gara ditagih dengan cara-cara yang tidak dimanusiakan oleh para penagih pinjol ini. Dan bahkan tadi disebutkan juga oleh Humas Polda Metro, beberapa malah mengupload hal-hal yang tidak pantas untuk menurunkan derajat dan martabat. Ini ancaman-ancaman kriminal ini kan nggak boleh dibiarkan. Dan maka salah satunya adalah pembenahan institusi yang mendasar mulai dari hulu sampai hilir. Saya kira masyarakat berhubungan dengan institusi keuangan kan sudah lama. Ada bank, misalnya bank konvensional yang non-fintech, yang memang dari sisi persyaratan dan prosedur agak berat sehingga dia tidak inklusif. Masyarakat biasa agak susah. Tetapi kita bisa memilih lebih baik misalnya membuat prosedur yang lebih sulit tetapi masyarakat bisa terjamin dan aman serta tingkat stres mentalnya tidak bertambah, atau kita mau memilih model pinjol yang potensi untuk meningkatkan stres sosialnya tinggi, dan ini saya kira harus kita pilih benar sebagai bangsa, sebagai pemerintah dan sebagai masyarakat. Baik. Baik, terima kasih Mas Tantan. Pak Jasa Putra juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, Bapak-bapak. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Bayu, Pak Prita, Pak